Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Deep Learning, yang mana di sini saya membuat aplikasi pengembangan sistem pendeteksi gerakan kepala pada pengemudi menggunakan facial landmark detection. Sebelumnya mohon maaf saya off-cam karena dalam aplikasi ini akan menggunakan kamera dari laptop. Aplikasi ini adalah sebuah sistem deteksi gerakan kepala pengemudi yang menggunakan teknologi landmark wajah dari framework Media5, yang mana sistem ini memanfaatkan kamera secara real-time mendeteksi posisi dari rotasi kepala pengemudi lalu memberikan peringatan jika kepala terlalu miring ke kiri atau ke kanan selama lebih dari 5 detik. Yang mana tujuan dari sistem ini dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan berkendara dengan memberikan peringatan kepada pengemudi jika mereka terlalu sering mengalihkan pandangan mereka kepada posisi lurus ke depan. Di sini ada beberapa fitur dari sistem ini, ya diantaranya deteksi kepala gerakan, yang mana mendeteksi apakah kepala pengemudi condong ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Kemudian peringatan terlalu lama, jika posisi tidak aman atau terlalu miring selama 5 detik, maka akan memutar audio peringatan dan melakukan push notifikasi melalui API. Kemudian ada monitoring FPS sebagai informasi tambahan. Juga dibuat database menggunakan MySQL dan API-nya menggunakan Python. Dan juga ada front end-nya juga. Langsung saja demo aplikasinya. Nah, di sini terlihat deteksi wajahnya, kemudian sebagai acuannya yaitu garis hidung. Di sini juga ada FPS atau frame per second dari kecepatan renderan kameranya. Ini juga ada informasi sudut X, Y, Z. X yang mana sudut vertikal, X sebagai sudut horizontal, Y vertikal, dan Z depan belakang. Nah, jika saya melihat ke depan maka ini lurus, jika lihat ke kanan maka ke kanan, ke atas, kiri, dan ke bawah. Nah, jika saya melihat selain ke depan, contohnya ke kanan selama 5 detik. Push ke jalan ya. Push ke jalan ya. Push ke jalan ya. Push ke jalan ya. Nah, maka alert akan berbunyi dan push notifikasi ke front end. Nah, sekarang kita lihat di front end-nya. Nah, di sini terjadi beberapa deteksi, yang mana terdeteksi peringatan, yang mana terdeteksi posisi pengemudi yang melihat atau terdeteksi pengemudi yang melihat ke kiri atau selain melihat lurus selama lebih dari 5 detik, maka akan push notifikasi. Di sini secara real time langsung di-push ke front end-nya. Nah, front end ini digunakan untuk sebagai pemantauan dari adminnya, yang mana aplikasi ini ditempatkan atau diimplementasikan di dalam bus. Ini untuk list busnya dan lainnya. Mungkin seperti itu untuk demo aplikasinya. Kemudian saya akan menjelaskan alur atau algoritma dari codingan dari aplikasi itu, dari codingan dari model AI aplikasi ini. Di sini ada import beberapa library. Yang pertama ada CP2 sebagai pemrosesan gambar, Media5 sebagai framework utama dari model ini, NumPy sebagai perhitungan aritmatikanya, dan WalkTime sebagai penghitungan waktu. Kemudian PlaySound untuk memutar audio, dan Fetch API, yang mana Fetch API ini diambil dari sini untuk push ke API-nya. Kemudian di sini ada
inisialisasi atau konfigurasi program, yang mana di sini menggunakan library MediaPipe. Sini inisialisasi landmark detection-nya, kemudian dimasukkan beberapa parameternya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada sumber dari kameranya. Di sini dapat digunakan sumber kamera dari CCTV, yang mana jika menggunakan CCTV dapat dimasukkan secara langsung kamera IP address-nya dari CCTV tersebut. Nah, karena ini sebagai demo, maka saya menggunakan kamera laptop dengan video capture parameternya 0. Kemudian selanjutnya inisialisasi. Kemudian selanjutnya pada loop utama, yang mana di while ini adalah proses utama dari model ini, yang mana gambar dari kamera diambil dan diubah ke format yang sesuai untuk landmark wajah. Mana di sini di-convert warnanya, kemudian di-improve untuk improve performa di sini konfigurasinya, kemudian di-convert lagi warnanya. Dan setelah itu di sini ada perhitungan untuk deteksi landmark wajahnya menggunakan perhitungan secara 3 dimensi dan 2 dimensi. Kemudian di sini perhitungan untuk koordinat 2 dimensinya, kemudian 3 dimensinya. Kemudian perhitungan tersebut di-convert ke NumPy array agar lebih mudah diproses. Di sini perhitungan lainnya, kemudian di sini ada perhitungan angle-nya, yang mana X sudut secara horizontal dikali 360 derajat, kemudian sumbu vertikalnya dan sumbu kedalamannya atau depan belakang. Kemudian di sini untuk menampilkan teks, apakah jika sudut vertikalnya kurang dari 10 derajat, maka teksnya melihat ke kiri. Kemudian jika lebih dari 10 derajat melihat ke kanan, jika sudut horizontalnya kurang dari 10 derajat maka melihat ke bawah, dan jika lebih melihat ke atas. Dan selain itu maka melihat ke depan atau melihat secara normal. Yang mana jika melihat secara normal di sini starter time-nya, yang mana tadi diinisialisasi di awal, jika selain melihat ke depan maka di sini langsung dihitung per detiknya. Nah, jika melihat ke depan tidak dihitung atau diisi lagi dari 0. Atau waktunya tidak bertambah. Kemudian di sini untuk menampilkan garis acuan yang mana mendeteksi dari hidung. Di sini garis acuan secara vertikal dan horizontal. Kemudian di sini digambar atau dimasukkan ke dalam layarnya. Kemudian di sini menambahkan koordinat sumbu per horizontal, vertikal, dan koordinat kedalaman atau sumbu Z. Nah, di sini untuk pengkondisian apakah pengemudi tersebut melihat selain ke depan, maka di sini jika waktu atau timer yang mana timer ini waktu sekarang dikurangi waktu yang telah berlalu, jika lebih dari 5 detik maka ambil audio, yang mana audionya itu yang ini yang tadi bersuara. Terus ke jalan ya. Nah, itu audionya diambil, kemudian diputar jika terdeteksi lebih dari 5 detik melihat selain ke depan. Kemudian di-push alertnya ke API, yang mana yang ini link API-nya. Kemudian waktunya berhenti
Dan di sini untuk perhitungan FPS-nya atau kinerja dari model ini yang ditampilkan. Dan di sini menampilkan tangkapan dari kameranya atau rekaman kamera secara real time-nya. Di sini untuk menghentikan program. Mungkin sekian dari penjelasan dari algoritma atau alur dari modelnya. Kalau dari backend-nya sendiri cukup simpel. Di sini cuma ada beberapa model. Ada model alert sebagai table untuk menyimpan alert dan bus untuk menyimpan data-data bus. Kemudian alert controller untuk menyimpan atau menyimpan alert jika terdeteksi ke database. Nah, di sini untuk menyimpan alertnya dan dikembalikan ke front-end-nya sebagai data successfully added. Kemudian baru ini root-nya. Ini yang tadi diakses. Ini yang tadi diakses alerts di modelnya diakses melalui sini. Ini untuk menampilkan list busnya yang ini di front end-nya. Kemudian untuk front end-nya juga cukup simpel. Di sini menggunakan React. Dari alert detail, bus detail, dan yang lainnya. Nah, di sini jika ini untuk detail busnya, jika diklik detail bus maka menampilkan daftar alert atau peringatan yang terdeteksi dari model yang dipasang di bus atau diimplementasikan di bus atau diimplementasikan di bus Prima Jasa sebagai studi kasusnya di sini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.